Saudara-saudara sidang jemaat, kami mengucapkan Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur bahwa hari ini kita kembali dipertemukan melalui ibadah hari Minggu sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita masih harus berada dan beribadah dari rumah kita masing-masing, namun kita percaya bahwa kehadiran Tuhan selalu menyertai kita semua. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita persiapkan seluruh hati dan kehidupan kita untuk menyembah, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Dan sambil kita berdiri, mari kita melakukan nyanyian Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita mendengarkan pembimbing dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13 yang berbunyi, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Mari kita respon pembimbing ini dengan melakukan Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Diriku
untuk kita mendengarkan hukum-hukum Tuhan dan bacaan hukum Tuhan terambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37 hingga yang ke-40 yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Mari kita respon dengan melakukan nyanyian Gereja Jemaat nomor 54 ayatnya yang keempat. Disilahkan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita arahkan kehidupan kita untuk mempersiapkan diri mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa syukur. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam sorga, ya Khalik semesta alam, Bapa yang kekal, Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh sebab Tuhan selalu memelihara, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan kami. Kami percaya seminggu yang lalu kami boleh jalani karena Tuhan yang selalu memelihara kami. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan, sekalipun kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin Tuhan selalu menghadirkan berkat dan perlindungannya bagi kami. Sehingga apa yang hendak kami buat kami lakukan hari ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terkhusus siapa Bapa, kami sedang membuka hati dan kehidupan kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sebab itu ya Allah, kami mohon bila kuasa Roh Kudus menuntun, mengarahkan dan menguatkan kami semua untuk dapat membaca serta merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu kami jadikan sebagai pedoman hidup kami. Sebab itu ya Bapa, berfirmanlah karena kami sudah siap mendengarkan sabda kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman hidup kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 116 ayat pertama hingga ayat ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dengan rekap pembacaan terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku.
Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia merenungkan Taurat Tuhan baik siang ataupun malam. Haleluya. Berdasarkan pembacaan kita hari ini, tema bila kurenungkan kasih Allah. Saudara-saudara yang seiman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang sangat berkesan dalam hidup kita rasanya sangat sulit untuk kita lupakan. Baik itu kesan yang manis maupun kesan yang buruk. Tetapi tentunya tidak ada orang yang kemudian akan memelihara, apalagi mempertahankan kesan yang buruk. Malah kecenderungan kita adalah jika mungkin kesan yang buruk itu menjadi pengalaman hidup yang mestinya kita harus hindari dan kita tidak akan lakukan, bahkan tidak akan pernah terjadi lagi pada diri kita. Tetapi kesan yang manis tentunya biasanya kita pertahankan, bahkan bagaimana upaya kita supaya kesan itu malah menjadi daya penggerak bagi kita untuk bertindak dan melangkah selanjutnya. Karena kesannya sungguh sangat baik, kesannya sungguh sangat indah bagi kita. Mungkinkah kita berdiam diri setelah mengalami atau menyaksikan perbuatan Allah yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, yang begitu spektakuler dalam kehidupan kita? Itu adalah sebuah kesan yang manis, kesan yang indah, kesan yang sangat baik. Khususnya kita sudah alami, kita rasakan di masa yang lampau atau di masa yang silam, di masa-masa yang kita sudah belakangi ini. Kita sering mendengar kesaksian ya dari beberapa orang yang kemudian karena mengalami bagaimana kebaikan dan kuasa Tuhan di masa yang lalu, sehingga ia berkomitmen untuk mau menyerahkan diri dan kehidupan terhadap pelayanan untuk mau memuliakan Tuhan. Saya pikir semangat inilah atau peristiwa inilah
yang kemudian membuat seseorang itu menjadi termotivasi karena dia mengalami dan menikmati bagaimana besarnya kuasa dan kebaikan Allah dalam kehidupannya. Komitmen biasanya terbangun berdasarkan pengalaman masa lampau. Hal ini juga kita jumpai dalam pembacaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur 116, yaitu keputusan yang diambil di masa kini tentang komitmen hidupnya di masa yang akan datang, karena bertolak dari pengalaman di masa yang telah lalu, bagaimana pemazmur mengalami tindakan, rancangan, kuasa dan kebaikan Allah yang sungguh sangat luar biasa sekali. Dan karena itu, dalam pembacaan kita ini, bagaimana kemudian pemazmur menentukan 3 dimensi waktu di masa lampau, masa kini, dan di masa yang akan datang. Dari kehidupan tekan pemazmur dapat kita jumpai di dalam pembacaan kita ini. Mazmur ini adalah mazmur ucapan syukur Daud. Ia mengingat kembali mengenai banyaknya kelepasan penuh rahmat yang telah dikerjakan Allah baginya. Dan karena itu ia menanggapi kebebasan itu dengan ungkapan syukur, yakni kasih kepada Allah dan mau taat beribadah kepadanya. Itu adalah sebuah komitmen yang Daud lakukan dalam kehidupannya, mengalami kebaikan Tuhan. Karena itu kesan yang sangat baik sekali, sangat indah, sangat manis sekali di masa yang lalu. Jemaat kekasih Tuhan, ketika kita memahami teks bacaan ini, bahwa yang pertama, di masa lampau Daud mengalami kebaikan Allah, dan itu dapat kita baca pada ayat 1b. Di situ dikatakan, ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Bagaimana tidak, Daud harus membalas kemurahan dan kebaikan Tuhan, karena ia sudah mengalami dan merasakan, menikmati bagaimana kemudian seruan-seruan doa-doa Daud selama ini telah didengar oleh Tuhan, sehingga terluput dari persoalan dan masalah-masalah kehidupan. Sekalipun menjalani kehidupan ini memang silih berganti, tetapi Daud merasakan dan menikmati bagaimana karya Allah yang sungguh sangat memperhatikan, punya kepedulian terhadap umatnya, sehingga setiap seruannya, setiap permohonannya ini telah didengar, dijawab baik oleh Allah. Lalu yang kedua, di masa kini Daud merenungkan dan menghayati kebaikan Tuhan. Ayat 1 pembacaan kita, aku mengasihi Allah, dan ini adalah sebuah komitmen Daud setelah menikmati dan merasakan kebaikan Allah di masa lampau. Dia bertekad, dia berjanji akan mengasihi Allah. Seperti apa kasih Daud terhadap Allah itu? Taat, setia, takut, selalu mau beribadah, berdoa, melakukan kehendak Tuhan. Dan saya kira banyak hal yang lain yang menunjukkan bahwa itu adalah cara pandang umat yang sudah mengalami kuasa dan kebaikan Tuhan dengan melakukan tindakan bagaimana ia mengasihi Allah dalam diri dan kehidupannya. Lalu yang ketiga, di
masa depan, Daud bertekad hidup berbakti kepada Tuhan dalam ayat yang ke-13 pembacaan kita saat ini. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Mengingat kebajikan Tuhan kepadanya, karena itu Daud bertekad, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, piala biasanya disematkan kepada orang yang kemudian meraih prestasi dalam sebuah perlombaan. Biasanya piala itu kemudian diarak keliling, diperlihatkan, dipertontonkan kepada halayak ramai, membuktikan bahwa dia adalah seorang pemenang, atau mereka adalah orang-orang yang sudah menang dalam perjuangan. Nah, demikian juga Daud mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan, mengumandangkan ini, memperdengarkan ini, mempersaksikan kepada semua orang bahwa luar biasa sekali tindakan dan kasih Allah dalam kehidupannya. Dia ingin supaya Daud menyaksikan bagaimana Allah telah berbuat sesuatu yang sangat indah, sangat baik, sangat punya kesan dalam diri dan kehidupannya yang tidak akan pernah ia lupakan. Lalu yang keempat, Daud akan selalu berpikir yang baik atau berpikir positif bahwa Allah sebagai yang menghargai kehidupan. Betapa tidak, bagaimana Allah tidak menghargai kehidupan ini. Kita diciptakan kan serupa dan segambar dengan Dia. Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Dan itulah sebabnya Allah selalu mau berbuat baik kepada kita. Dan itu yang terkait dalam ayat ke-15 pembacaan kita. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Artinya bahwa Allah selalu melindunginya, meluputkan dari mara bahaya ataupun kematian sebelum Allah menghendakinya. Sebab kita tahu bahwa Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Saul dan musuh-musuhnya atau musuh-musuh Daud menginginkan kematian Daud. Tetapi cara apa yang dilakukan, dirancangkan oleh sesama kita ataupun iblis ketika Allah masih berkehendak, itu tidak mungkin. Nah, demikian juga sekalipun kita masih merasa terancam karena COVID-19 yang sangat mematikan, belum juga terlihat tanda-tanda akan berakhir. Namun kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melindungi dan meluputkan kita dari pandemi yang sungguh sangat berbahaya ini. Meskipun kita merasa bahwa kita diliputi oleh bayang-bayang kematian, tetapi bagaimana Allah tetap selalu menyatakan perlindungannya kepada kita sebelum waktunya, sebelum saatnya. Karena Dia sangat mencintai dan menghargai kita. Sekalipun bahwa ya satu ketika semua orang juga pasti akan menuju ke sana, kematian tubuh. Tapi sekalipun kita mati secara tubuh nanti, tapi ada kehidupan rohani nantinya yang Allah siapkan. Ada kebangkitan tubuh,
kemudian juga kita akan menikmati bagaimana kehidupan yang sungguh-sungguh lebih baik Allah persiapkan ketika Allah yang sudah berkenan. Kita yakini bahwa sebagaimana Daud telah dilindungi, dibentengi, disertai, dipelihara oleh Allah, demikian juga Dialah yang akan melindungi dan memelihara perjalanan kehidupan kita, meskipun kita masih berada di masa-masa atau di suasana yang sangat menakutkan ini karena virus corona. Kita percaya bahwa Allah pasti melindungi kita jika Tuhan masih belum berkenan untuk kita harus terpapar virus corona, karena kita percaya saat kita selalu berdoa memohon pertolongan Tuhan, Dia sanggup memberikan pertolongannya, menyatakan kebaikannya, bersedia menyelamatkan kehidupan kita. Saudara-saudara, kehidupan kita masa lampau sungguh tidak terlepas dari pertolongan Tuhan. Rahmat Allah tercurah dengan limpahnya kepada kita, dan karena itu kita harus menoleh ke masa lampau, ke masa silam, karena di sana kita menemukan jejak-jejak kasih Tuhan yang sungguh sangat luar biasa sekali. Meskipun sekali saya katakan bahwa sudah hampir 3 bulan atau mungkin lebih dari itu, kita harus lebih banyak berada di rumah karena pandemi virus COVID-19 ini. Tetapi toh Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak pernah merasakan kekurangan apa-apa. Allah selalu mencukupkan kebutuhan kita. Ya, kalaupun ada Bapak Ibu saudara-saudara yang mungkin sudah mulai mengalami dampak dari COVID-19 ini, tapi toh berkat Tuhan kita tidak duga-duga. Salah satunya diantaranya misalnya bantuan langsung tunai, bantuan sembako dari berbagai pihak. Itu kan cara Allah memakai manusia untuk mencukupkan kebutuhan kita, sehingga kita tidak akan pernah merasa berkekurangan sekalipun kita diliputi rasa kecemasan. Tetapi toh Tuhan selalu hadir menguatkan dan menghibur kita, dan itu yang perlu kita selalu renungkan dalam renungan, bahwa betapa Allah selalu berbuat kebaikan bagi kita di masa lampau hingga kini. Ini yang mesti kita selalu harus camkan sebagai umat yang percaya. Saudara-saudara, merenungkan kasih setia Allah yang tak berkesudahan dalam sepanjang hidup kita, apakah kita juga telah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan kasih yang tulus yang menjadi tema kita saat ini? Bila merenungkan kasih Allah, bagaimana kasih Allah itu yang sungguh-sungguh telah kita nikmati, kita alami sepanjang menjalani kehidupan ini sampai kini, dan bagaimana kita mau menjalani kehidupan kita di masa mendatang ini kalau bukan kasih Tuhan yang akan terus menyatakan kepada kita. Kenapa Dia mengasihi kita? Karena begitu Dia mencintai kita, Dia menghargai kita sebagai makhluk ciptaannya yang saya katakan tadi, yang serupa dan segambar dengannya. Bahkan kasih Allah yang sungguh sangat sempurna ialah ketika Ia telah mengorbankan putranya Yesus Kristus yang telah mati, dikuburkan, kemudian bangkit untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita tidak hidup lagi dalam dosa kita. Itulah kasih Allah yang sungguh sangat luar biasa. Lalu pertanyaan sekarang adalah, sudahkah kita juga mau selalu membalas kasih Tuhan dalam kehidupan ini? Lalu kasih seperti apa yang kita harus tunjukkan kepada Tuhan? Ya, taat dan setia kepadanya. Kita selalu mau berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah setiap saat,
Bahkan kesempatan yang sangat indah ini perlu kita gunakan selama kita harus berada di rumah kita, selalu berjumpa dengan Tuhan dengan ibadah-ibadah kita, dengan doa-doa pribadi kita. Karena apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Meskipun sampai sekarang kita pasti belum mendengar bahwa vaksin, apalagi namanya obat dari virus corona ini belum ditemukan. Tapi saya mengatakan obat yang paling maju dan sangat mujarab adalah doa kita kepada Tuhan agar kita terhindar dari virus itu sendiri. Jadi kita harus mau terus bangun kepada Tuhan. Nah, itulah tindakan kasih kita kepada Allah. Itulah tindakan mensebabkan kita kepada Allah sebagai umat yang telah menerima kebaikannya dalam kehidupan ini. Dan sampai kita harus bermohon bahwa semua kita dihindarkan dari virus yang sungguh sangat menakutkan ini. Lalu mengingat kebaikan Tuhan di masa lampau merupakan daya penggerak bagi kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Jadi setelah kita merasakan bagaimana berkat Tuhan di masa lampau, masa kini, mari kita menunjukkan sikap hidup kita yang lebih baik ke depan. Kita mensyukuri segala nikmat dan kebaikan Tuhan hingga kini. Sekalipun kita masih diliputi oleh rasa ketakutan, rasa kecemasan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi dan menyertai kehidupan kita. Mari kita berkomitmen tetap teguh mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai di masa-masa seperti ini justru ada celah-celah dari kuasa-kuasa iblis atau mungkin dari orang-orang tertentu yang kemudian ingin menyesatkan iman kita. Jadi kita semakin perteguh iman kita di saat kita menghadapi persoalan dan masalah kehidupan seperti yang Daud alami dan rasakan, karena dia menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Sungguh luar biasa sekali. Dia disertai dituntun oleh Tuhan. Dia tidak kemudian mau berpikir bahwa saya harus mungkin pindah ke aliran ini dan seterusnya, karena ternyata sampai sekarang saya masih merasakan ngelai permulaan hidup. Tapi justru di tengah-tengah pencobaan, ancaman kehidupan ini, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita selalu harus membangun hubungan kita yang lebih akrab dengan Tuhan dengan doa-doa dan penyerahan diri kita kepada-Nya. Yang berikut adalah apa yang Allah tuntut kepada kita sebagai umat yang sudah dikasihi-Nya, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah berkenan mendengar doa-doa kita. Ialah persembahan yang kita lakukan adalah persembahan hidup kita sendiri untuk kita bawa kepada Tuhan, seperti halnya ketika kita membaca Roma pasal 12 yang ke-1 ayat yang pertama itu. Persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah tubuh kita sebagai umat-umat manusia. Tetapi juga tentunya kita tidak terlepas bagi kita selalu dapat mengungkapkan syukur kita melalui harta benda yang kita miliki. Kita merasa bahwa kita ini orang yang selalu diberkati oleh Tuhan. Jangan setitik hal yang mungkin kita rasakan di masa yang lampau. Mungkin kita pernah merasakan pencobaan-cobaan hidup seperti misalnya kita sakit atau karena masalah ekonomi, masalah sosial dan lain-lain, lalu kita melupakan kebaikan Tuhan. Kita harus selalu memperhatikan bahwa kebaikan Tuhan selalu berlangsung bagi kita.
Kalau kita pernah mengalami tekanan hidup, tapi kita bersyukur hingga saat ini ia tetap sanggup memelihara dan melindungi kehidupan kita. Ingatlah bahwa rahmat Allah melimpah dalam hidup kita. Rahmatnya tak berkeputusan dalam kehidupan kita, selalu baru setiap pagi. Menapaki hidup di masa kini dan masa yang akan datang, milikilah sikap optimis dengan keyakinan bahwa Tuhan akan melindungi, memelihara, menuntun, bahkan akan memberkati kehidupan kita dengan jaminan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menghayati dan membaca Roma pasal 8 ayat yang ke-31b. Di situ dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sungguh luar biasa sekali jaminan perlindungan, penyertaan, kuasa, dan tuntunannya bagi kita dari dahulu, sekarang, hingga sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Allah yang setia.
Saudara-saudara, mari kita berdiri sambil kita mengungkapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan dengan mengucapkan bersama 12 pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam akta persembahan nats pengantar. Saudara-saudara, mari kita menyerahkan dan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-14. Sambil kita memberi persembahan syukur kita, mari kita melakukan nyanyian kalimat nomor 367 ayat 1 dan 2. Jemaat, mari kita merahkan kehidupan kita untuk berdoa syafaat, dan dalam doa syafaat ini kita akan dukung. Yang pertama, ada beberapa saudara-saudara kita yang namanya tercatat yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dari tanggal 8 Juni hingga 14 Juni hari ini. Yang pertama atas nama Juprianto, yang kedua Jessica, yang ketiga Gefarel Christian Timban, 4 Bapak John, 5 Dia Dolorosa Hidupintar, 6 Bapak Bidang Silo, yang ketujuh Kiki Dian Yunita, 8 Heriani, 9 Joe Karatong, ke-10 Bapak Joni Sambolipu, 11 Desti Widastika, 12 Bapak Yermia,
yang ke-13 Bapak Jonathan di Sulawatang, dan yang terakhir Leniati. Kemudian kita lapangkan dalam doa saudara-saudara kita yang masih bergumul karena sakit. Yang pertama Bapak Agustinus Tamangkoa dalam pemulihan di rumah, yang kedua Penatunya Margareta Dewamade dalam pemulihan di rumah, yang ketiga ada Bapak Luther Lomba yang sakit di rumah, kemudian yang keempat anak kasih Rendelio Alvegian dalam pemulihan di rumah. Dan kita juga dukung dalam doa bersyukur bersama bahwa keluarga Bapak Peter Esra bersyukur atas ulang tahun pernikahan yang ke-50 tahun atau tahun emas pernikahan dari orang tua kekasih kita Bapak Peter Esra dan beberapa pokok-pokok doa syafaat yang lain. Kita satu dalam doa. Kepadamu ya Allah Bapa di dalam surga, dengan syukur dan pujian kami angkat kepadamu oleh sebab Engkau selalu berkenan menyatakan segala kebaikan, kemurahan, kasih dan perlindungan-Mu bagi kami. Tuhan tetap bersedia mendengarkan setiap doa-doa dan apa yang kami minta kepadamu. Karena Engkau begitu sungguh peduli dengan kehidupan kami. Kami sungguh mengalaminya itu ya Tuhan, baik di masa-masa yang telah lampau, bahkan hingga hari ini kami masih tetap boleh ada. Bahkan kami diberi kesempatan untuk boleh beribadah melalui kebaktian hari Minggu ini. Sekalipun berkat jemaat dan setiap umat-umat yang dapat menerima siaran ini beribadah dari rumah mereka masing-masing, tapi kami percaya bahwa kehadiran Tuhan tetap hadir memberkati kehidupan kami semua, memberkati setiap rumah tangga warga jemaat, sehingga ibadah yang kami buat kami lakukan ini semuanya berkenan di hadapan hadirat Tuhan, mendatangkan berkat dan sukacita bagi kehidupan kami. Kami bersyukur firman-Mu boleh diberitakan saat ini. Semoga kami selalu mampu membalas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini, karena kasih tak terbatas bagi kami. Ya Tuhan, kami bersyukur karena berlangsungnya ibadah ini tidak terlepas dari peran baik sebagai pendeta, penatua, dan samas, kantoria, organis, bahkan yang meliput jalannya ibadah siaran televisi, kabel, dan live streaming saat ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua yang sudah ambil bagian dalam ibadah saat ini. Kami mohon apa yang kami kerjakan, kami lakukan semuanya demi kemuliaan Tuhan, mendatangkan berkat dan sukacita bagi kami. Terkhusus ya Bapak, Saudara David Aryan Pitu dan Moses Parma yang bersetia meliput jalannya ibadah ini, yang juga tidak terlepas dari kesediaan Bapak Soleman sebagai pemilik televisi kabel yang dapat menjangkau warga-warga jemaat Musafir Lantora, bahkan warga-warga jemaat yang lain yang juga mengikuti ibadah siaran televisi ini.
Diberkatilah Bapak Sulaiman di dalam tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Ya Bapak Surgawi, kami bersyukur karena ada beberapa saudara kami yang disebut namanya boleh berhari ulang tahun seminggu yang telah berlalu hingga saat ini. Semua ini adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan sendiri. Bila saudara-saudara kami ini selalu dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan, menjalani kehidupan di masa-masa yang akan datang sehingga selalu bersukacita dan menikmati berkat-berkat-Mu terus dinyatakan Tuhan bagi mereka masing-masing. Pun kami dukung di dalam doa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang sedang sakit di rumah maupun sedang pemulihan. Bila tangan kuasa Allah dalam Yesus Kristus akan menjangkau mereka sehingga ia dijamah dan mereka dipulihkan, disembuhkan, dan suatu ketika kembali sehat untuk dapat melakukan aktivitasnya, terlebih untuk memuliakan Tuhan. Kami bersyukur bersama ya Tuhan dengan orang tua kami Bapak Peter Esra yang boleh merayakan pernikahan yang ke-50 tahun. Sebuah anugerah dan kebaikan serta kemurahan Tuhan yang sudah dinyatakan bagi perjalanan rumah tangga orang tua kekasih kami ini. Kiranya Tuhan tetap melindungi dan menyertai perjalanan hidupnya di masa-masa lanjut usia, sehingga baik suami maupun istri selalu menikmati dan mengalami pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dalam keterbatasannya kami percaya Tuhan menjadi penolong dan perlindungan yang sejati, dan semoga rumah tangganya akan tetap langgeng hingga memisahkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak dan keluarga mereka, diberkatilah juga sehingga mereka selalu menikmati segala kebaikan-kebaikan dan perlindungan. Ya Bapa Surgawi, pun kami dulu dalam doa untuk orang tua jumpa dalam keterbatasannya. Tuhan Engkau juga menjadi penopang hidup mereka sehingga mereka tetap kuat dalam pengharapan, teguh dalam iman, selalu mengandalkan Tuhan di masa-masa lanjut usianya. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami seminggu ke depan ini. Tuhan sertai kami, tuntun dan lindungi kami sehingga kami dapat jalani dengan keselamatan pertolongan dari Tuhan. Dimanapun kami bekerja beraktivitas, Tuhan senantiasa hadir bersama dengan kami, bahkan terus menyertai warga jemaat, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, persekutuan perempuan, persekutuan kaum bapak, dan semua warga jemaat 51 di Lantora, dan umat-umatku dimanapun mereka berada yang juga sedang mengikuti siaran ibadah hari Minggu saat ini. Kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, kami berdoa Tuhan akan selalu melindungi kami meskipun kami masih terus di tengah-tengah ancaman pandemi COVID-19. Namun kami yakin Tuhan akan selalu menyelamatkan kami sehingga kami akan terhindar dari virus yang sungguh sangat mematikan itu. Dan suatu ketika virus ini akan berlalu karena kuasa-Mu yang menaklukkan dan mengalahkan sehingga terhapuslah dari muka bumi ini, sehingga kami sebagai umat manusia kembali beraktivitas secara normal. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok, berkati mereka, beri kekuatan, hikmat, kearifan sehingga terdapat memimpin dan mengarahkan bangsa ini ke jalan yang Tuhan kehendaki. Terkhususnya Tuhan kami berdoa untuk para medis yang dalam berbagai pekerjaan dan kesibukan
sebagai garda terdepan. Tuhan Kau kuatkan, sehatkan, lindungi mereka agar dapat memberikan pelayanan kepada semua orang yang membutuhkan, bahkan mereka yang sedang sakit, bahkan secara khusus mereka yang sedang terpapar karena virus corona. Bila saudara-saudara kami yang sedang sakit ini dipulihkan, dijamah oleh Tuhan sehingga mereka sembuh. Ya Tuhan, kami berdoa untuk banyak saudara-saudara kami tentunya menjadi korban pandemi ini, harus meregang nyawa. Dihiburkanlah keluarga yang ditinggalkan, dan kami percaya bahwa saudara-saudara kami ini pergi dengan damai bersama Bapa di dalam surga. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mau berdoa bila Tuhan terus memelihara dan melindungi kami semua dari pandemi ini, sehingga kami selalu menikmati dan mengalami kehadiran Tuhan yang selalu biasa menjadi pelindung, menjadi benteng kehidupan kami yang kokoh dan teguh. Melalui ibadah ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Terimalah sehingga berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan semoga dapat dikelola untuk menunjang pelaksanaan kerajaan di tengah-tengah dunia ini, dan khususnya dapat menunjang pelayanan di tengah-tengah jemaat musafir Lantara. Dan yang masih sisa pada warga jemaat, berkatilah sehingga dapat dipergunakan demi menunjang kebutuhan kami, terlebih untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Ya Bapa dalam surga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Selalu peliharakan dan lindungi kami semua. Ini doa kami, ini syafaatkan kepada-Mu ya Bapa di dalam surga. Ampuni dosa kami, lalu dengarkanlah. Kami berdoa dan memohon di nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Gembala kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri sambil kita menyanyikan Jemaat 346 ayat 1. Pergilah kamu, hadapi dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadi berkat bagi sesama serta dengan iman. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
kita kembali memuji Tuhan dari Jemaat 370 ayat pertama. Sambil kita bersalam-salaman, mari Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Demikian ibadah kita saat ini. Tuhan kiranya tetap memelihara, menyertai dan menuntun perjalanan kehidupan kita, memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara, baik yang ada di rumah masing-masing maupun di tempat-tempat yang lain, dan dimanapun kita sedang berada. Kita berharap bahwa kasih-Nya akan selalu kita nikmati, kita alami, menjalani kehidupan kita. Kita berharap bahwa ancaman virus corona ini suatu ketika akan berlalu dan kita akan bisa beraktivitas secara normal kembali. Demikian, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian.